Mari silakan Halo, masuk ya. Selamat siang Ibu. Siang juga. Silakan duduk ya. Ibu, maaf mengganggu waktunya. Ini saya dari mahasiswa UT. Kebetulan ingin wawancara sedikit berkaitan dengan topografi yang ada di Kecamatan Kota Baru ini, persawahan Kota Baru. Desa Kota Baru. Desa Kota Baru. Saya punya nama Yuliana Jau, saya mahasiswa UT, jurusan agribisnis bidang minat penyuluhan peternakan. Informasi yang berkaitan dengan ini luas lahan yang ada di Desa Kota Baru yang persawahannya. Mungkin sedikit Ibu mengetahui. Bisa. Kita untuk luas lahan basah Desa Kota Baru itu 130 hektar. Iya, itu seluruh itu. Iya. 130 hektar. Iya. Itu secara keseluruhan untuk Desa Kota Baru. Untuk Desa Kota Baru saja itu. Tetapi untuk berkaitan prediksi hasil apa dan lain sebagainya belum ya? Bisa prediksi hasil. Selama ini kami ada yang sudah ambil ubinan tuh. Kita hanya di sini kan kita punya petani ini kadang-kadang tuh tidak memakai teknologi. Mereka punya cara budidaya padi itu tadi turun temurun seperti tradisional. Jadi paling kuat kita di sini 4. Kalau mereka ada yang pakai dengan teknologi sesuai petunjuk dari kita yang mereka ikuti benar-benar, itu bisa sampai 6 ya. 6 ton, produktivitasnya 6 ton per hektar. Berarti kalau dengan luas lahannya seperti disampaikan Ibu tadi luar biasa. Oke, baik, sudah Ibu. Yang kedua, mungkin dari persawahan yang ada atau lahan basah tadi mungkin ada masalah-masalah yang dihadapi. Benar. Untuk masalah kita di sini nih yang paling pertama itu kita masalah hama dan penyakit. Hama dan penyakit. Terus kalau sudah terjadi masalah hama dan penyakit, yaitu kami akan berkunjung ke sana. Kalau disampaikan ke BP, kami akan berkunjung. Kadang-kadang tidak disampaikan juga, kalau pas kami kebetulan ke sana, kami berkunjung, kami membawa sudah dengan obat, kebetulan di dinas sudah menyiapkan. Kami bawa obat, mereka tinggal menyiapkan alat saja untuk atasi mereka punya hama. Terus kalau ini masalah yang kedua lagi pada saat musim tanam MT2-nya, musim tanam keduanya itu air, kekurangan air. Jadi pemerintah sudah menyiapkan ini mesin pompa untuk menanggulangi dia punya kekurangan air itu. Jadi pemerintah menyiapkan mesin pompa dengan sistemnya brigade atau pinjaman. Jadi mereka meminjam kepada dinas. Setelah habis pakai seharusnya dikembalikan. Seperti begitu ya. Itu kira-kira per kelompok yang dipinjamkan atau per orangan yang memiliki lahan itu? Selama ini perorangan, tapi dia harus tergabung di dalam kelompok tani. Karena kalau kita per kelompok juga kesulitan, karena di dalam satu kelompok itu tuh kan dia punya lahan sawahnya kan tersebar. Tidak yang satu lokasi gini mereka satu kelompok kan tidak. Jadi itu per orang sudah, tapi di dalam kelompok. Yang terdaftar. Ibu, itu masalah airnya itu ya. Yang berikut mungkin ada tindak lanjut dari bagian BPP berkaitan dengan lahan yang masalah-masalah tadi. Sudah obat sudah. Terus tentang ini mesin-mesin itu kan dari mungkin tindak lanjut setelah pemberian obat-obat, mesin-mesin, setelah itu mungkin ada kunjungan lagi, cek ulang. Itu pasti. Karena kami harus memantau kayak kalau ini obat tadi itu kira-kira kita harus pantau. Kira-kira hasilnya seperti apa? Dia punya setelah diberi obat ini nih, dia punya perkembangannya seperti apa? Kita kan harus tahu dia punya. Jadi kira-kira dari begini berarti ini bagus sesuai dengan ini, dia punya kebutuhan sesuai itu yang tanaman kita yang terserang tadi. Terus kalau untuk ini kekurangan air tadi itu dan mesin tadi itu kita harus pantau dia punya kinerjanya tuh. Kira-kira mungkin dengan seperti ini hasilnya bagus tidak, berarti dia tercukupi tidak airnya untuk kita punya. Jangan sampai mereka tidak gunakan. Iya, itu kita harus dipantau. Karena dia harus membutuhkan biaya lagi. Kami pantau terus kan ada laporannya. Makanya mereka itu yang ini yang pinjam mesin itu kan data kan ada kami semua. Dan itu dipantaunya tuh kami videokan, kami pergi dokumentasi untuk membukti. Iya, seperti itu. Aduh Ibu, terima kasih banyak, ini sudah luar biasa sama masukannya ke saya.
Ya. Baik, selamat. Ini saya sedang berada di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kota Baru atau BPP Kecamatan Kota Baru. Ini kondisi kantornya. Tadi juga sudah bergabung untuk wawancara dengan Ibu selaku Ketua Balai Penyuluhan Pertanian Kota Baru. Ini lokasi kantornya dengan tanaman-tanaman yang indah dan subur. Ini kreatif sebagai pertanian yang